Selamat datang di acara Arsip Gudang dengan segmen Berita Lantur. Di sini saya tidak sendiri, tapi ditemani dengan salah satu narasumber yang memiliki keresahannya sendiri, yang bernama Reno sebagai peranakan Kampas Kopi Riong. Ya, Pak Reno, coba jangan panggil Pak. apa? Bre. Bre Reno. Saya dengar-dengar Bre Reno ini memiliki keresahan dengan sound-sound yang besar, Jadi sound horeg gitu. Iya. Coba seperti apa keresahannya Pak? Kalau boleh tahu Pak. jadi saya resahnya tuh begini Mas. Saya itu kan sebagai barista skena. Iya. Barista skena gaji kecil yang pulang malam nyampe rumah pagi. Oh iya. Saya sampai rumah di pagi hari tuh pasti ada yang nyetel DJ kenceng-kenceng Mas. Saya udah keganggu dengan suara orang ayak pasir, orang motong keramik, ditambah lagi dengan suara DJ. Cukup meresahkan ya. Meresahkan kali Mas. Udah overtime kerja, tapi mendengar hal-hal tersebut ya patut Iya, ya. sangat patut. Mas, bisa dimatiin mas? Matikan. Mas, mau mati anda? Mas, Anda siapa sih? Kok bisa datang ke sini? Siapa yang undang Anda? kalian tidak suka sound horeg? Enggak, maksudnya apa kesini? Maksudnya apa? Tujuannya apa? Ya, saya terpancing aja sih. Tiba-tiba kayak ada membicarakan saya gitu. Udah, masa udah mending duduk sini, taruh speakernya. Gak boleh gitu lagi. Jangan. Jangan. Taruh. Udah. Duduk. Mas Anda tetangga saya ya, yang tiap hari nyetel pagi-pagi. Oh, itu mas-mas kena yang jadi barbershop. Barista. Barista itu ya? Iya. Yo, masa mah bro. Mas, saya nggak. Saya di sini mau damai aja mas. Ini kebetulan apa gimana sih? Mas nyetel jangan pagi-pagi mas. Udah, Mas mending duduk sini. Wah, saya nggak terima dong. Duduk aja dulu. Udah duduk. Kok bisa datang ke sini sih, Mas? Siapa yang ngundang? Kan saya terpanggil gitu, sound horeg kayak, wah ini orang butuh sound horeg, butuh pencerahan gitu kan. Jadi saya datang aja gitu menyetel gitu. Astaga, Saya berarti kan selalu karena menyetel jika ada keresahan. Jadi kalau orang meresah, saya tambahkan resahnya. tujuan. Nih, Bapak kan yang pencinta sound horeg itu ya? Oh, Ya, sebelum tentu itu saja. Bapak namanya siapa sih? Udin Speaker. Udin Jibial. Oke. Tujuan Bapak sebenarnya nyetel lagu kenceng-kenceng itu apa sih, Pak? Kan mengganggu masyarakat, Pak. Selayaknya saya tuh suka memberikan namanya pencerahan pada seorang orang. Jika orang itu resah, kita butuh dengan memberikan Tapi kan keresahan ini resah, lainnya. Pak. Orang resah pasti ya nggak suka kan. Kalau misalnya Bapak kasih pencerahan keresahan ditambah keresahan ya makin nggak suka. Itu maksudnya gimana tuh, Pak? Bapak nggak tahu ya istilah jika ada masalah tutupi dengan masalah lainnya. Enggak, saya nggak tahu. Coba jelasin, Pak. Maksudnya gimana tuh? Misalnya nih ya Bapak, aduh pusing nih suara bayi nangis terus malam-malam ya kan. Terus tiba-tiba ada speaker gede-gede sound horeg saya lewat. Bapak lebih resahan suara bayi atau suara saya? Suara Anda lah. Ya itu, biar bayi Anda nggak disalahkan. Itu kan anak Anda yang nangis malam-malam. Kenapa Anda nyetel lagu kenceng-kenceng buat nutupin suara bayi Anda? Anjing. Anjing juga. Gitulah. Saya sebenarnya gini. Saya tuh bayinya itu sebenarnya saya anak pungut. Pungut. Dari mana Pak pungutnya, Pak? Itu nggak penting, tapi dari tong sampah. Yang sampah. Ada speaker di situ, Pak. Enggak. Saya kebetulan juga dulu peserta sound horeg sebenarnya. Jadi saya sengaja gitu biar tetangga saya gibah kalau saya punya anak pungut. Saya lebih baik saya digibahin kalau saya punya sound horeg. Oke. Jadi menutupi masalah dengan masalah ya. Ya. Seperti yang dikatakan Bapak Udin JBL tadi ya. Jadi dia menutupi masalah dengan masalah, teman-teman. Untuk Bre Reno, Iya.
Gimana tanggapan Bapak tentang permasalahan beliau? Sebenarnya keresahan saya jadi dua, Mas. Ya, Saya mau berangkat kerja, anaknya masih nangis, Mas. terus Pas pulang anaknya nangis plus sound horek, Mas. Bapak nggak punya anak ya? Saya child free. marriage is scary. Gini Pak, Bapak harus punya anak dulu baru ngerti keresahan saya. Bapak kenapa punya anak? Bapak bayangin nemu Nah, anak. kalau Bapak resah, kenapa Bapak punya anak? Saya nggak resah dengan punya anak. Lalu, Saya resah dengan warga-warga yang nggak mau punya anak. berarti Bapak resah dengan beliau? Sedikit. Sedikit. Kenapa resah? Gimana tuh? Kenapa resah? Saya child free, urusan saya. Buktinya tiba-tiba dia ada di sini. Lah, Bapak juga kenapa tiba-tiba Bapak ada di sini? Kan saya resah sama Bapak. Nah, iya. Saya kan lagi interview dengan ini karena dia punya keresahan. Terus tiba-tiba Bapak datang dengan membawa keresahan itu. Seperti yang saya bilang tadi ya. Ya, Masa terpanggil gitu. Sebenarnya nggak juga sih, saya buntutin sih. Soalnya dia tuh sering dibahas dengan Oh, Bapak barista stalker. sebelah. astaga, Jadi Pak. saya perset saya nggak enak, saya ikutin. Astaga. Mohon maaf, Mas. Oh, ya. Saya udah pindah kerja 3 kali di kafe yang berbeda, Mas. Dia selalu ngikutin saya, Mas. Bapak sebenarnya gay. Gimana ngikutin Brereno ini sampai 3 kali pindah kerja? Bapak suka sama beliau. Enggak Pak. Lalu Selalu, Mas, saat saya lagi ngeblend kopi, Mas. ya, Di depan kaca tuh dia lagi kayak gini, Mas. Dengan sound khasnya dia, Mas. Jadi ya tujuan Bapak kayak gitu apa di depan kafe Bapak beliau, neror Pak? Bapak bisa saya masukin penjara loh, Pak. Bapak nggak lihat, nah di bawah jendelanya ada HP. Saya lagi bikin TikTok. Kan ada tempat lain, Pak, buat bikin TikTok. Oke, itu kan saya jelaskan. Tapi kenapa harus depan kafe beliau? Kan Ya, beliau lagi gini, Pak. kerja. Oke, tadi ya saya nemukan anak di sebuah tong sampah. Ya. Bapak tahu nggak tong sampah mana? Apa? Depan rumah dia. Anda buang janin? Enggak, itu salah paket, Pak. Salah paket. Iya, nggak bisa diretur. Anda beli di black market gitu maksudnya? Enggak, paket nyasar, Pak. Dari Dari mana? tulisannya tuh ini, Pak, dari Sebut nama brand. Oh, jangan sebut nama brand. Oh, dari Buka palat. jangan kepala. Buka kalap. Biasanya yang nipu tuh apa ya? Oh, dari Tinja Express, Pak. Ninja Express. Iya. Kok bisa ke rumah Anda? Saya nggak mesen, Pak. Terus kok bisa tahu alamat Bapak? Nah, Itu gimana ceritanya? saya dengar sih, Pak, ada yang mesen, Pak. Dari daerah situ juga. Enggak, saya nggak setuju. Jangan-jangan Bapak? Saya nggak setuju. Kenapa? Walaupun itu paket, dia tahu itu janin. Kenapa dia buang ke tong sampah? Kenapa dibuang lagi? Saya merasa nggak mesen, Pak. Itu kan Nah. paket bukan COD, kamu nggak usah bayar. Saya COD pasti bayar, Pak. Itu nggak COD, itu nggak bayar. Nah, Kok Bapak tahu? Bapak tahu kok. Kalau itu bukan COD, jangan-jangan Bapak yang mesen. Soalnya saya liatin kan, dia langsung buang gitu. Seberapa sebegitu suka Bapak dengan beliau? Sambil Saya diliatin. kebetulan kan tadi saya lagi dengan lagu senja. Oh, oke, ya. Saya lagi nongkrong di balkon. Saya lihat paketnya itu langsung diambil oleh COD. Langsung diambil. Berarti udah diambil sama Bapak ini. Iya. Oke. Saya Nah, awalnya nggak curiga, mungkin Oke. paket dia gitu kan. Terus nggak ada bentuk jaminan juga kan, emang kotak. ya oke. Terus gimana penjelasannya, Pak? Saya udah di Bapak ambil. Saya ambil, soalnya di tulisannya itu bantal guling pemuas, Pak. Ya, ternyata bayi. Ternyata bayi, nggak sesuai apa yang saya pengen, Pak. Makanya Bapak Berarti buang. Bapak pedofil dong. Bapak pedofil. Enggak, Pak, karena paketnya salah, saya taruh lagi di depan, Pak. Saya nggak masuk tempat sampah, Pak. Tapi Saya kan itu taruh. bayi, Pak. Bapak Hidup bisa itu buang loh, Pak. begitu aja. Kok bisa? Paketnya nggak sesuai, Pak. Karena nggak sesuai, jadi Iya. Bapak asal buang aja. Iya.